Orang kalau tidak pernah belajar agama sama sekali, keyakinan dia, akidah dia akan sama seperti keyakinan lingkungannya. Percaya klenik, percaya khurafat dan seterusnya. Karena lingkungannya ngajarin kayak gitu. Kamu seperti apa yang kamu serap. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah megang Taurat. Kira-kira apa? Taurat yang dibawa Umar di zaman itu, di zaman Nabi SAW, dengan Taurat yang Bapak baca belakangan, lebih otentik mana? Yang di zaman Umar, yang dulu ya. Taurat di zaman Umar ini mungkin lebih otentik daripada terjemahan Taurat di zaman sekarang. Sehingga kalau misalnya kami tanya, Taurat Bapak bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, baik. Bahasa aslinya apa Pak? Ibrani. Ada keterangan tentang Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sepupunya Khadijah. Setelah Nabi SAW dapat wahyu pertama kali di Gua Hira, itu kan beliau gemeteran ya, ketakutan. Ini apa? Baru pertama kali menemukan kejadian kayak gitu. Akhirnya Khadijah mengajak beliau untuk menemui Waraqah bin Naufal. Nah, dalam biografi Waraqah bin Naufal itu disebutkan wa kana yutarjimu Taurat min Suryani ilal Arabiyah. Waraqah itu menerjemahkan Taurat dari bahasa Suryaniyah ke bahasa Arab. Bahasa Suryani itu bahasa apa? Wallahu a'lam. Tapi itu ada ketika Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Berarti ketika itu yang beredar Taurat berbahasa Suryani. Antara Suryani sama Ibrani duluan mana? Tidak tahu. Itu lebih dari 14 abad silam. Nah, Umar pernah bawa itu ketemu Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, andaikan Nabi Musa itu masih hidup, terus kau ikuti Musa, wa taraktumuni, dan kau tinggalkan aku, la dhalaltum, kau akan tersesat. Tauratnya disuruh buang. Umar dilarang baca Taurat. Itu sekelas Umar ya, yang imannya jauh lebih hebat daripada kita, dan itu hidup di zaman Nabi SAW. Maka sebenarnya kita itu butuh nggak sih membaca literatur non Muslim untuk urusan agama? Nggak butuh. Buat apa? Tahu nggak menambah ilmu, nggak tahu tidak mengurangi ilmu. Karena literatur dalam Islam itu sudah komplit. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Yang kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, karena sudah sempurna, kita tidak butuh kitab yang lain, kita tidak butuh mempelajari agama yang lain. Itu nikmat sebenarnya. Lain halnya kalau misalnya, loh saya kepentingannya mau berdebat dengan non-muslim agar mereka mau masuk Islam, itu beda. Seperti Zakir Naik, kemudian sebelumnya ada Ahmad Didat. Nah, kalau kepentingan dakwah silahkan. Tapi kalau kepentingannya hanya untuk pengetahuan, buat apa? Masih banyak referensi muslim yang kita belum baca. Sehingga waktu yang dipakai baca ini, mending dipakai baca ini. Dan kita tidak boleh merasa bangga, aku ngerti isi Taurat. Untuk apa dibanggakan? Sementara kita nggak ngerti isi dari tafsir Ibnu Katsir misalnya. Padahal khazanah ilmiah kaum muslimin lebih banyak. Nabi SAW tidak pernah belajar Taurat dan Injil. Dan kalau beliau berdebat dengan bagian yang paling asasi tentang masalah tauhid. Beliau kan pernah didatangi oleh orang Nasrani Najran, debat dengan Rasulullah SAW. Diladeni oleh beliau. Mereka kalah debat, lalu ditantang oleh Nabi SAW mubahalah. Nah, saat ditantang mubahalah mereka mundur, nggak berani. Akhirnya digantikan oleh sahabat siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan Nabi SAW mengatakan, hada aminu hadhil ummah. Beliau adalah amin, pemegang amanah umat ini. Mungkin sebagai saran, kita ketika belajar, Anda akan menjadi apa yang seperti Anda pelajari. Kamu seperti apa yang kamu serap. Sehingga kalau Bapak belajar akidah yang lurus, nanti punya akidah yang lurus. Tapi kalau kita belajar akidah yang menyimpang, ya kurang lebih keyakinan kita seperti itu. Makanya orang kalau tidak pernah belajar agama sama sekali, keyakinan dia, akidah dia akan sama seperti keyakinan lingkungannya. Percaya klenik, percaya khurafat dan seterusnya. Karena lingkungannya ngajarin kayak gitu. Maka apa yang dia dengar, apa yang dia serap, itulah yang jadi keyakinannya. Maka pintar-pintarlah mencari referensi dalam agama, karena itu yang akan menjadi identitas Anda dalam beragama.